Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya emak-emak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah senang bisa ketemu kembali di sini di channel yang biasa ngomongin apa aja, terutama ngomongin soal menghemat pengeluaran belanja. Pagi ini udah disibukin sama kegiatan mau bikin sarapan ya Mak ya. Ini sih sarapan untuk saya sendiri karena saya udah masakin untuk anggota keluarga yang lain yang ada di rumah. Jadi ini karena waktunya free, jadi untuk saya bebas nih mau makan apa aja. Karena biasanya suka sama menu sarapannya ya Mak. Jadi kadang kalau saya untuk bikin sendiri itu kadang saya suka eksperimen sama apapun itu. Jadi kadang semua saya masukin semua jadi satu seperti yang mau saya bikin kali ini. Ya ini ada mie instan aja ya Mak. Ini biasanya jadi booster energi lah buat saya juga menghadapi hari-hari yang berat. Jadi apa aja mau saya yang ada di kulkas saya masukin semua. Di masa pandemi kayak sekarang ekonomi kita pasti sedang menurun ya Mak, rata-rata seperti itu. Ekonomi dunia pun sedang menurun. Jadi nggak ada salahnya lah kalau kita memang berhemat untuk menyimpan sebisa mungkin uang yang ada. Ya salah satu cara menghemat ya mengurangi anggaran bulanan ya Mak. Jadi mengatur anggaran bulanan sebenarnya nggak terlalu bikin kita repot kalau kita tahu apa aja yang jadi kebutuhan utama kita dan apa yang hanya jadi pelengkap alias nggak terlalu penting. Kita sering menempatkan pengeluaran anggaran nih pada sesuatu yang sifatnya sementara dan nggak penting. Jadi pada saat kita butuhin dana untuk sesuatu yang lebih penting, justru kita malah kekurangan dana. Nah ya banyak juga yang ngakalin nih anggaran rumah tangga kita dengan belanja menggunakan cara kredit. Padahal kalau nggak hati-hati ya Mak, ini pasti bisa bikin masalah baru. Dan kira-kira anggaran bulanan mana aja sih yang bisa dihemat dan apa tantangan kita dalam berhemat? Simak terus videonya sampai tuntas ya Mak. Zaman sekarang hampir semua orang di kota-kota besar lah ya punya langganan TV kabel. Nah ini saluran TV-nya juga luar dan dalam negeri tuh banyak banget dan biaya langganannya juga bervariasi. Nggak sedikit juga yang ngambil paketnya dengan layanan internet. Tapi buat yang jarang di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu misalnya di luar atau di kantor daripada di rumah, kayaknya sih perlu dipertimbangkan lagi ya Mak biaya untuk langganan TV kabelnya. Dan apa sih semua saluran TV kabel tuh bener-bener semuanya kita tonton dan apa paket yang dipilihnya tuh udah sesuai gitu dengan kantong dan apa masih bisa dipilih dengan paket yang lebih hemat. Nah kalau bisa dipilih dengan paket yang lebih hemat, lebih baik kita ambil paket yang lebih hemat. Dan gak sedikit juga kita yang tinggal di kota-kota besar itu cukup sering ya menghabiskan waktu misalnya hangout atau makan-makan di restoran, di kafe, nongkrong di kafe sambil bekerja. Emang kelihatannya nyenengin ya Mak, apalagi untuk di medsos gitu ya. Tapi aktivitas ini ya tanpa sadar sebenarnya banyak banget menguras dompet karena biaya yang harus dikeluarkan gak sedikit. Dan menyelesaikan pekerjaan biasanya juga tidak sebentar. Belum lagi misalnya setelah pulang kantor mengalihkan perhatian perjalanannya ke mall atau ke kafe untuk menghindari macet dan sekaligus makan malam.
Pernahkah terpikir untuk mengecek ulang, semua biaya langganan yang berkaitan dengan gaya hidup? Ya misalnya kayak keanggotaan arisan, terus misalnya paket hiburan, fitness. Kalau kita review nih aktivitas seperti ini sebenarnya masih bisa dihemat ya Mak, dan dialihkan lagi ke yang lebih murah. Atau malah sebenarnya keanggotaannya jarang kita gunakan. Yang paling sering kita abaikan biasanya ini penggunaan listrik ya Mak. Jadi misalnya tetap menyalakan lampu rumah meskipun harinya udah terang, tetap menyalakan AC di ruangan yang tidak digunakan, meninggalkan rumah tanpa mematikan lampu dan lain-lain. Nah, salah satu kebiasaan buruknya ini adalah yang sering menyalakan TV padahal nggak ada yang nonton gitu ya, dengan alasan hanya supaya rumah tidak terasa sepi. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini tanpa disadari akan membawa kita pada pola hidup boros listrik dan berujung tingginya tagihan listrik. Nah, kita kan nggak mau ya Mak, uang bulanan kita habis untuk bayar tagihan listrik yang sebetulnya kebutuhannya bisa kita hemat. Dan ini saya lagi mau bikin daging sapi apa ya Mak? Daging sapi balado nih sebenarnya pakai bumbu ala kadarnya aja di rumah. Nah, makanan-makanan seperti ini nih kan sebenarnya nih pengeluaran utama kita ya Mak, sebagai manusia nih, sebagai makhluk hidup. Tapi banyak juga yang sebenarnya bisa terbuang percuma, bahkan hanya soal bahan makanan. Misalnya menyimpan bahan makanannya tuh sembarangan gitu ya, terus lupa dan akhirnya tuh bahan makanan nggak bisa lagi untuk dipakai atau dikonsumsi. Jadi lebih baik beli bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. Pada saat belanja kita lebih baik menghindari kebiasaan yang namanya lapar mata. Jadi bikin kita nih pusing beli barang-barang yang sebenarnya kita nggak terlalu butuh atau malah nggak penting. Pokoknya yakin kita bisa dengan ngotak-ngatik atau langsung melakukan penghematan gitu di beberapa pos anggaran bulanan ya Mak. Dana yang bisa disisihkan, uang yang bisa disisihkan itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lain yang lebih penting seperti tabungan dana darurat atau juga keperluan yang mendesak. Ya namanya juga berhemat pasti susah dan pasti ada tantangannya. Apakah itu? Stay tune terus Mak. Kebiasaan lihat ini beli dan lihat itu juga beli, di sini beli, di sana beli. Nah, mulai pelan-pelan harus dihilangkan kebiasaan seperti itu. Jadi kita harus bisa belajar untuk menjaga pandangan saat pergi kemana aja. Tujuannya untuk meminimalisir godaan membeli barang yang sama sekali tidak kita butuhkan. Jadi uang tunai, ATM ataupun kartu kredit tetap aman dalam dompet. Menahan nafsu untuk mencicipi makanan terbaru. Nah, ini juga termasuk tantangan berat ya Mak untuk yang sedang berhemat. Apalagi yang hobinya kuliner pasti tahu aja daftar makanan yang baru yang lagi hits atau kekinian lah di kalangan anak muda ya. Terus kita tertarik. Nah, sebenarnya lebih baik kita pikir ulang-ulang apalagi kita sedang belajar untuk mengontrol pengeluaran. Daripada uang kita habis untuk mencicipi makanan yang paling baru, lebih baik kita buat sendiri aja di rumah. Banyak juga referensi di internet buat nonton video tutorialnya dan yang lain-lain, sehingga makanannya tetap enak dan sehat. Penggesekan kartu kredit yang tidak terkontrol juga ini sebagai tantangan tersendiri ya Mak. Jadi biasakan gunakan uang tunai saat belanja. Jadi kita bisa ngerasain betapa sedihnya melihat isi dompet yang semakin tipis. Jadi kondisi ini bisa bikin kita sadar pentingnya mengelola keuangan secara benar. Apalagi yang namanya penggunaan kartu kredit secara tidak langsung kita memupuk hutang. Jadi sebisa mungkin jauhkan dari yang namanya berhutang. Proses menuju hidup hemat pasti bakal ngajarin kita banyak hal tentang teknik mengelola keuangan. Saya juga masih belajar ya Mak sampai sekarang. Jadi tantangan demi tantangan ini diambil aja hikmahnya dari semua yang kita lalui. Semoga dengan cara ini bisa bikin kita berhenti memfoya-foyakan uang demi hal yang tidak penting.
Sampai sini dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak.